Perkenalkan, nama saya Wahyu Arif Pratikno. Saya posisi di Terminal Purabaya sebagai mandor PO Sugeng Rahayu. Sejak kapan Bapak memulai pekerjaan di dunia transportasi dan apa yang membuat Bapak tertarik untuk menjadi mandor bus? Saya bekerja sebagai mandor PO Sugeng Rahayu sejak tahun 2017. Tertariknya karena saya mencintai dunia perbisan. Ada momen atau pengalaman tertentu yang sangat berkesan selama Bapak menjadi mandor bus? Kalau momen dan pengalaman, saya tidak mempunyai pengalaman. Saya memulai menjadi mandoran di Terminal Bungur Asih tahun 2017. Dimulai dari langsung jadi mandor, belum pernah mempunyai pengalaman. Kalau momen khusus yang berkenan, mengikuti jejak almarhum bapak saya, karena bapak saya dulu seorang supir. Apa hal yang paling Bapak nikmati dari pekerjaan sebagai mandor? Hal yang paling saya minati sebagai mandor adalah itu apa ya Mas ya? Sebetulnya banyak sih, cuma nggak bisa dibicarakan satu persatu. Intinya saya mencintai dunia perbisan. Menurut Bapak, apa yang membuat pekerjaan ini unik dibandingkan pekerjaan yang lainnya? Uniknya kita bisa menanyai penumpang satu persatu, dari tujuan kemana, terus mau kemana. Uniknya bisa mencari pengalaman di luar sana, Mas. Bisa ceritakan sedikit tentang peran Bapak sebagai mandor di perusahaan Bus Sugeng Rahayu? Peran saya di sini mencari penumpang untuk mengisi bus supaya bus saya menjadi penumpangnya yang banyak. Terus udah sih itu aja, Mas. Mungkin ada yang lain selain mengisi penumpang gitu, tugas mandor yang lain? Tugas mandor ya memberikan arahan kepada penumpang yang tentang buta huruf, entah itu buta huruf artinya nggak bisa baca, kita tanyain mau kemana, tujuannya. Kan terkadang penumpang itu banyak yang nggak tahu, Mas. Nah, supaya nggak kena kalung, kita tanyain, tapi kadang penumpang itu tidak mau dan juga tidak menjawab apabila kita tanyain. Kalau terjadi hal yang seperti itu tadi, apa jalan keluarnya? Misal penumpang ditanyain nggak jawab, atau respon dari mandor gimana? Kalau respon dari mandor, seandainya ada penumpang yang nggak mau menjawab, kalau kita menanya, ya udah Mas, kita simpel aja, nggak usah hiraukan. Kalau kita hiraukan ya malah kita sendiri yang emosi. Berarti kita biarin aja, ya, entah dia mau kesasar atau gimana, ya itu terserah mereka. Intinya kan kita tanya mereka baik-baik, mereka tujuannya mau kemana, kita jawabnya. Kalau mereka nggak jawab, entah dia bisu atau gimana, ya kita biarin aja. Kalau kita menuruti ego kita, ya kita sendiri yang emosi, Mas. apa saja tanggung jawab utama yang Bapak emban sebagai mandor? Tanggung jawab seorang mandor, khususnya di Terminal Purabaya, hal yang paling utama itu adalah melayani penumpang dengan sepenuh hati. Entah itu melayani dengan tata krama kita berbicara, entah itu sopan santun kita mengayomi penumpang. Terus yang ketiga, teraman dari calo, Mas.
seberapa penting mandor dalam menjaga keselamatan penumpang dan kru bus? Kalau menurut saya seberapa penting ya 100% harus penting, Mas. Karena prioritas kami mengamankan penumpang adalah tanggung jawab dengan slogan PO Sumber Group, melayani setulus hati. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam pekerjaan sebagai mandor? Tantangan terbesar menjadi mandor adalah ketika ada penumpang, contohnya begini, Mas, ada penumpang sudah kena calo, mereka mengira kru kita kerjasama dengan calo, padahal jelas-jelas penumpang itu bayarnya bukan di atas bus. Yang pertama. Yang kedua, hal yang terberat dalam posisi mandor ketika menghadapi penumpang online. Penumpang online itu bisa dikatakan setengah jam sebelum bis keberangkatan harus sudah bersiaga di shelter atau di jalur yang sudah ditentukan di aplikasi. Tetapi setelah dikomunikasi sama kru atau kondektur saya, nomor mereka nggak bisa dihubungin, ya otomatis kalau kita tinggal, kita juga yang kena salah, mandoran juga kena salah. Sementara itu kalau jamnya sudah habis, ya mau nggak mau kita harus meninggal. Hal terberat menurut saya menjadi tanggung jawab mandor itu ada dua kemungkinan, Mas. Satu, kalau penumpang sudah terkena calo, kita mengayomi mereka itu terlepas dari calo itu supaya mereka mengadjustnya itu kita nggak kerjasama dengan calo. Yang pertama. Yang kedua ya penumpang online. Bagaimana Bapak menjaga komunikasi yang baik dengan penumpang dan memastikan mereka aman dan nyaman selama perjalanan? Kalau saya pribadi, untuk menarik penumpang dan memastikan penumpang saya aman dan nyaman, otomatis rata-rata penumpang saya penumpang langganan semua, Mas. Ya, saya servis mereka dengan baik, saya layani mereka walaupun itu bukan di jam kerja saya tetap melayani dia walaupun 1 kali 24 jam, saya tetap melayani mereka. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada penumpang mengenai pentingnya mematuhi aturan dan menjaga keselamatan selama perjalanan? Kalau masalah mematuhi keselamatan di jalan, mungkin ya duduk dengan baik di bangku, ya ikuti protokol aturan dari supir, Mas. Nah, kalau di jalan. Ya. Terkadang kan ada yang bandel nggak mau ikut, juga ada yang biasanya kan dikata ada tulisannya dilarang kakinya selonjoran gitu. Nah, kan ada penumpang yang bandel. Mungkin ada respon dari mandor itu bagaimana? Memang susah sih, Mas. Tergantung dari SDM-nya sendiri-sendiri. Kan kebanyakan bus saya yang patas, itu kan selalu ada sekatnya, dan itu sudah ditulisi dilarang dilarang menginjak atau kaki ke atas. Tapi itu kan tergantung SDM-nya sendiri-sendiri, Mas. Sudah ada tulisan besar, kenapa mereka masih kayak gitu? Memang susah. Terus yang pertama, yang kedua, biasanya sih kita mau menegur mereka, namanya penumpang nggak, Mas? Penumpang itu kan sifatnya kita itu raja. Ya kalau kita menegur mereka kan otomatis sudah ada tulisannya, tapi mereka masih melakukan, ya jadi kita sendiri yang nggak enak, Mas. Hal yang terberat mungkin buat saya ya itu sih. Apa pendapat Bapak tentang penggunaan teknologi dalam operasional bus seperti pelacakan GPS atau pembaruan jadwal secara real time? Yang dimaksud GPS gimana, Mas?
kan di setiap armadanya Bus Sugeng Raya itu kan sudah ada Oh, GPS-nya. Nah, Nggih. mungkin ada pendapat atau tanggapan dari jenengan tentang adanya sistem pelacakan GPS itu untuk mengetahui kecepatan sopir saat di jalan dan yang lainnya. Kalau tanggapan saya sih positif banget ya Mas ya. Soalnya apa? Hal seperti orang kantor kan tahu tentang kecepatan supir-supir saya di jalan itu berapa kilometer per jam, dan juga bisa memantau keselamatan mereka masing-masing. Menurut saya sih positifnya, saya akui memang bagus Mas. Dikasih GPS itu kan demi keselamatan masing-masing, terutama keselamatan penumpang. Tapi ada nggak sisi negatif dari adanya fitur atau sistem itu? Kalau sisi negatif sih menurut saya nggak ada sih Mas. Cuma kan selama ini saya nggak pernah sih menemukan sisi negatifnya. Cuma hal positif yang saya terima dengan adanya GPS yang diberikan kantor kepada unit bus saya, menurut saya itu bagus Mas. Karena apa? Kantor memberikan pelayanan terbaik, mengurangi kecepatan supir yang terlalu ugal-ugalan. Akhirnya hal positif yang bisa diambil, penumpang saya bisa aman. Terakhir, apa pesan dan saran untuk perkembangan PU Sugeng Rayu ke depannya? Pesan dan perkembangan. Pesan saya, semoga PO Sumber Group jaya dan lebih maju sistemnya ke depan. Dan perkembangannya semoga bisa menambah trayek lagi dan lebih maju lagi, dan bisnya otomatis perkembangan. Kalau bilang unit ya Mas ya, alhamdulillah buat PO Sumber Group unitnya sudah baru-baru semua. Menurut saya sih semoga kru mandor yang ada di Gunung Rasik semakin kompak dan solid untuk bekerja mencari penumpang. Dan buat kru-kru saya, semangat selalu untuk bekerja mencari nafkah buat keluarga yang di rumah.